Kemudian kita lanjutkan kitab fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hadina wa waffiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian alhamdulillah kembali kita menyambung membaca kitab fikihnya, kitab yang warna putih halaman 19 baris yang ketiga. Kitab yang kuning halaman 11 baris yang kedua. Kitab yang kuning halaman 11 baris kedua. Kemudian fadh-dhahiratu qala al-musannif rahimahullahu taala fadh-dhahiratu nahwu ta'allumi kalimatai syahadati wa fahmi ma'nahuma bihaitsu yajzimu i'tiqaduhu bidzalika walau an taqlidin. Fadh-dhahiratu, maka ilmu-ilmu yang zahir yang kita wajib belajarnya dan mengetahuinya. Ya kan semalam itu cukup aja kita ini gugur kewajiban dari menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah, yaitu menuntut ilmu-ilmu yang zahir. Sekiranya itu sudah bisa kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam beragama. Ilmu zahir-zahir yang zahir aja, ya kan? Nah, kalau ilmu yang lebih dalam itu kita kada wajib mengfardu ain lagi, ya kan? Yang fardu ainnya yang ilmu-ilmu zahir yang kita ini kawa sudah iqamatu wajibatiddin, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama supaya bujur sudah dalam beragama. Nah, apa contohnya ilmu zahir yang kita wajib nih menuntutnya? Nahwu seumpama contohnya ta'allumi kalimatai syahadati, belajar 2 kalimat syahadat. Nah, wajib kita nih belajar 2 kalimat syahadat. Apa? Bi ayat ta'allama lafza asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bawah dah. Dengan bahwa ia belajar akan lafaz 2 kalimat syahadat tersebut. Ini bujurkah sudah belum kah menyambat lafaz 2 kalimat syahadat? Ajen bisa salah kan kadang baca banyak kedengarannya gini pas ajan pas qomat kan ada ajan misalnya, ya kalau pas bujur seorang kan baca asyhadu an la ilaha illallah nya asa orang asyhadu kan lafaznya aja dulu bujur kan dalam fikih lafaznya tuh wajib bujur karena dalam 2 kalimat syahadat itu ada di dalam bacaan sembahyang, bacaan tahiyat. Nah, jadi belajar kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bujur lafaznya tuh dulu di sini. Itu zahir. Munnya kada bujur, kan bujur kan sembahyangnya. Ya, ada bang yang wajib dibaca dalam sembahyang tuh kalimat 2 syahadat ini. Nah, karena orang kada terperhatikan dia. Ini bacaannya zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Ya lah, 2 kalimat syahadat kada terpikirkan lagi bacaannya bujur kada kah? Itu pun wajib. Ya kan? Nah, kemudian lagi wa fahmi maknahuma. Nah, dan memahami makna kedua lafaz tersebut. Nah, apa maknanya? Adalah pertama dulu maknanya yang zahirnya dulu, yang secara lafaz asyhadu an la ilaha illallah
Apa mananya? Aku meyakini, bersaksi, mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Nah, itu maknanya dulu, mana secara lafaz-lafaznya itu mesti tahu. Ya kalau? Nah, mesti tahu. Makanya kalau orang anak di Islam dah, nah kada awak ada pakai mana punya lapasnya aja kada sempurna lagi. Ya lah, sampai ke hati, makanya diterjemahkan pulang lah. Aku bersaksi supayanya meyakini bujur dalam hati. Nah itu mana memahami maknanya dulu secara lapas-lapasnya. Kemudian karena yang wajib juga nih kita nih memahami makna atau isi dari lapas syahadat tersebut. Nah, dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah itu terkandung makna 41 akidah yang wajib kita mengetahuinya. Nah, 41 paling ada. Kalau dalam kitab sifat 20 jadi 50. Nah, 41 itu barang nah. Apa 41? Jadi ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, kita awak dalam hati ini nah ialah menyambat dalam kalimat la ilaha illallah itu kita yakin 20 sifat wajib bagi Allah ini 20 yang mustahilnya ini, karena itu makna atau isi dari makna lafaz la ilaha illallah. Berarti satu sifat jais bagi Allah. Nah, kadang awal kita hendak tahu makna atau isi dari la ilaha illallah itu kada belajar. Jadi paling kada belajar dulu, belajar sifat 20 dapat sudah belajar. Nah, biar kada kawal kita menyebut satu, tapi tahu sudah bahwasanya la ilaha illallah itu terkandung dalamnya itu isinya 41 akidah itu. 20 sifat wajib bagi Allah, wujud, idam, baqa, mukhalafah, hawadis dan seterusnya. Ya kan? Bongkawal kita sampai tahu lawan makna-maknanya. Itu wujud artinya ada. Yang karena mustahil, adam artinya tiada, belajar itu dalam kitab tauhid. Kalau dipikirnya lafaznya jadi lo yang jujur kada lafaznya. Kalau tauhid nah isinya itu Bato 20 yang mustahil, satu yang harus, jadinya jumlahnya 41. Nah itu dalam la ilaha illallah. Kemudian makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bang. Nah, secara lafaz maknanya dan aku meyakini, bersaksi, mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah adalah Rasul Allah, utusan Allah. Apa itu utusan Allah? Yang diberi wahyu, disuruh menyampaikan. Itu Rasul, yakin kita. Nah, jadi dalam kalimat syahadat, dua kalimat syahadat itu, syahadat yang pertama disebut syahadat tauhid, menetapkan ketuhanan bagi Allah. Yang kedua syahadatul Rasul namanya, menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Nah, karena belajar ulang isi dari lafaz syahadat Muhammadur Rasulullah itu, karena di dalamnya terkandung 9 akidah yang wajib kita ketahui, kita kenal. Nah, Pak, ketika kita sebutkan Muhammadur Rasulullah, ada di situ mananya 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, kemudian 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi 4 yang wajib bagi Rasul, mustahilnya 4, kemudian 1 yang harus. Berapa jumlahnya? 9. Nah, jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalamnya berisi apa isinya? 50 akidah tadi kawal kita menyambat. Nah, supaya kawal gimana? Belajar. Tahu dulu di situ belajar. Nah, jadi karena bedanya sudah belajar, kawal kita menimbulkan gitu nah.
Ketika menyambat la ilaha illallah 41 tuh ada di situ. Ya kan? Banyak kita menyambat Muhammadur Rasulullah 9 akidah tuh ada di situ. Nah, kalau kita terbayang, mungkin kada belajar, kada tahu. Nah, itu diantara mempaham maknanya yang wajib kita ketahui dan menuntutnya. Nah, jadi wafahmi maknahuma, dan mempaham makna keduanya, bihaitsu yajzimu i'tiqaduhu bidzalika. Nah, dengan sekiranya kuat i'tiqadnya, kuat keyakinannya, bidzalika, dengan isi dari dua kalimat syahadat itu, dengan makna dari dua kalimat syahadat itu, kuatnya. Nah, berarti perlu apa? Belajar, ya kan? Belajar sifat 20 karena wajib gitu. Ini belajar saudara, jadi kuat. Nah, itu kuat. Nah, itu tuh jalan. Jadi paling kada di sini supaya kuat i'tiqadnya dengan isi dari dua kalimat syahadat itu ya paling kada benar kalau dalam fikihnya kan. Jadi apa arti lafaz dua kalimat syahadat? Nah, kalau dalam tauhidnya isinya itu kuat, kita bujuk-bujuk meyakini, dia kada boleh kada meyakini. Namun kada yakin berarti sama kada percaya Allah sifat Tuhan. Ya Allah. Kafir hukumnya. Ya mun kada percaya, mun kada yakin, bujur geram Allah Taala itu bako. Nah, ragu-ragunya kafir. Ya Allah. Nanti dalam kitab Salamut Taufik hari Kamis sudah dibahas itu Allah di subuh. Bako itu kan kekal, bujur Allah kekal ya. Nah, harus sekiranya dimapa kuat i'tiqadnya dengan makna dari dua kalimat syahadat itu. Nah, bahkan di sini naran fikih lah, naran di fikih, walau antaklidin di sini, sekalipun bersumberkan betaklid, meumpati jar orang. Nah, dalam fikihnya ini dianggap aja masih beriman. Artinya ini, bujur kah Allah Ta'ala itu wujud, ada bujur, mana ikan dalilnya? Ujar guruku semalam. Nah, masih berujar. Kalau dalam tauhid itu sebenarnya jangan lagi berujar. Kita yang disuruh bujur-bujur meyakini. Berujar dua hatan belajar aja. Pelajarannya jadi dalam kitab Allah Ta'ala itu wujud. Yalah ada puntung tak anak dalam hati Allah wajib ada, mustahil ada. Ini masih bujar guru semua aja, ujar guru semua kok tapi aku yakin karena guru menerang. Nah, jangan lagi betaklid, atau betaklid itu kada kawa mendalil akan bujur kah Allah Ta'ala itu wujud ada. Nggih bujur ulun yakin mana dalilnya. Nah, dalilnya lah ulun tahunya je guru Jepang semalam. Mun manus sorangan lawan dalilnya. Nah, ini kalau dalam tauhid inya ini beriman kah belum kah lagi. Amun masih kada kawa mencari dalil, paling kada dalil secara jumlah. Nah, jadi di situ yang tempat khilaf ulama. Yalah khilaf ulama. Ada yang mengatakan ya sahih saja sebagai imamnya. Arti dianggap beriman walaupunnya ujar guru masih tadi kada kawa membuktikan seorang. Tapi kalau inya pintar, kada hakun mencari dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada, tetap aja ujar guru aja, inya berdosa karena kada hakun mencari dalil. Padahal kan kita disuruh berpikir lah, ini hukum akal paling kada. Allah Ta'ala itu ada, yalah mustahil kada ada. Mana buktinya sekalian alam ini memang ada. Karena kan setiap yang ada, yang hanyar ada ini pasti ada yang mula di kita. Untuk pagi-pagi biar makan untuk di warung kopi, yalah ada untuknya. Lalu jarbian untuk ini taulah jelai ada sorangannya itu dia mula jalan cilnya burik aja kamu jazil ya Allah aku kan menganggap aku
Aku yang mulahnya bersubuhan hari aku menampak karena maulah na megelapungi jalan usanga gam sambat lah kada dia mulah. Artinya untuk tuh ada menunjukkan ada yang mulah. Bila ada yang mulah, ada kada orangnya? Ada. Nah itu juga Allah wajib ada. Mana buktinya? Sekalian alam nih. Karena sekalian alam ini makhluk. Ya kalau makhluk, setiap makhluk yang hanyar adanya mesti menunjukkan ada yang meulahnya. Siapa yang meulah? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah yang meulah. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Nyala Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya Allah. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, ya kan, dan seisinya dan seberatan gawiannya. Yalah Allah berarti menunjukkan ada. Nah itu paling ada ninto dalilnya. Ya kan? Nah itu kada bertaklid lagi. Nah aku yakin Allah ada, buktinya aku nipang ada menunjukkan Allah ada. Nah berarti sahih benar imannya. Kadang ada ujar guru lagi. Ujar guru yang hatan belajar tuh aja, nah kayak itu kayak mana dalilnya? Pikirkan soalnya, bujur dah kayak itu. Itu karena tauhid, yalah. Nah tauhid. Jadi, tapi kalau dalam fikih, ayo sekalipunnya kada kau mencari dalilnya, biar masih ujar guru. Yang pentingnya meyakini, imannya kuat, yakin Allah Taala ini wujud, qidam, bapa dan seterusnya. Tapi kita jangan nangka itu lah. Jangan kada berdalil. Yalah, paling kada dalil secara jumlah apa sekalian makhluk ini menjadi dalil Allah Taala itu ada. Allah Taala itu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis dan seterusnya. Nah, tapi kalau dalam fikih wajib bertaklid. Dalam fikih wajib bertaklid karena kada ada lagi kemampuan seseorang itu kawa memahami Al-Qur'an, hadis secara sendiri itu. Ada lagi yalah. Siapa yang kita taklidi? 4. Bisa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mayoritas di Indonesia atau di Kalimantan Selatan ini khususnya adalah bermadhab Imam Syafi'i. Kada awal kita kada bermadhab, mesti bertaklid kepada Imam Syafi'i kalau dalam ibadah fikih. Nah itu wajib kita menuntutnya. Nah apalagi yang wajib? Wa ta'allumi wajibatit taharati wassalati. Dan wajib lagi inya belajar yang wajib-wajib dalam taharah, dalam bersuci. Bersuci ini seperti istinja, menghilangkan najis. Nah, kemudian kalau mau suci dari hadas, berwudu, mandi wajib. Belajarnya napa-napa yang wajibnya dalam bersuci itu. Jika dalam istinja, banyunya yang dipakai mesti suci mensucikan. Berarti belajarnya masalah banyu. Di apa banyunya yang sah dipakai sagan istinja, sagan menghilangkan najis. Nah itu banyak ulang kayak apa cara mensucikannya. Diculupkan sih menghilangkan najis lah di baju kita karena najis, culup akan kadal ember langsung ke banyu habis seemberan. Nah belajar kalau di situ mesti bersimbur kalau jangan menculuk. Nah teman kada belajar kada tahu ya kan. Nah apalagi wajib-wajib taharah kayak berwudu misalnya. Nah paling wajib-wajib dalam wudu ada syarat sah wudu, ada rukun wudu. Belajar berarti syarat lawan rukun-rukunnya. Mandi wajib. Nah, apa syarat mandi wajib yang sah? Syarat sah mandi wajib. Kemudian rukun mandi wajib. Nah, itu yang zahir-zahir yang kita wajib belajar. Kita disuruh sembahyang. Sembahyang bahajat kepada bersuci. Berarti belajar wajib juga. Kita belajar masalah bersuci. Nah, kemudian apalagi wassalah. Nah belajar yang wajib-wajib dalam sembahyang itu wajib kita. Tiap-tiap orang Islam makin binian wajib, tandanya wajib menggawi sembahyang. Napa syarat? Mulai syarat wajib, betul syarat sah sembahyang napa-napa. Kemudian rukun sembahyang napa-napa.
Dan ditambah pulang napa sunnah-sunnahnya. Imbah itu pulang napa yang membatalkan. Nun kada kau membatalkan kada tegawi, salah juga. Ya kalau, nah wajib belajar kita. Nah wajib ini yang soal-soal aja lah. Nah apa yang mau supaya toharahnya bujur, sembahyangnya bujur, itu wajib belajar. Nah, wajib belajar. Jadi pasan guru kami dah, kita di sini mengkawa nih belajar tentang sembahyang ini sampai ke mati, niatkan sampai ke mati, karena sembahyang ini kan wajib sampai ke mati. Imbah tuh pulang yang ditanyai pertama kali di akhirat masalah sembahyang, ya lah, masalah sembahyang. Jadi belajar terus. Ya, jadi kita dalam hati ini masih ada rasa kurang masih. Jadi kita ada keinginan untuk belajar. Amunnya kita merasa sudah bujur, lalu ujuk naranya. Nah, ujuk. Apalagi mun saudara, aku tahu aja sudah aja. Nah, tak aku sifat Tuhan. Ya lah, kadang mau sampai ini belajar nang kayak itu. Kalau sudah aku merasa tahu lain. Nah, itu kan mau sampai. Nya orang makin mulai bagi tauhid aja lah. Jadi tauhid itu kan merasa lagi. Ya Allah kan mas, biar sudah apa lagi tinggi lagi. Ya Allah. Masa melihat jangan ada boleh buatnya. Karena yang melihat Allah. Bagaimana merasa tahu ya Allah. Nah kan boleh kita. Jadi kita nih nyaman nang kakak ini juga kita ya Allah. Terhindar kita dari sifat sombong. Terhindar. Nah kita belajar ini kan menunjukkan tawadhu. Namun kita orang belajaran seorangnya, ya Allah, aku sudah paham aja. Akan walaupun kada apa-apa bang, lah karena lain gawian. Ya lah, cuman hati-hati mana? Hati ngalihnya menjaga kita nih hati yang ngalih menjaga. Maka hati ini kada nampak. Ya lah, benar kada yang menagurnya kecuali hubungan wali mursyid. Jadi kan bujur ini sudah hati kita nih. Nah, makanya penting juga kita belajar tasawuf pulang ya Allah. Nah, jadi jangan pikir aja kami belajar tasawuf pulang. Imbaju tuntunnya apa tasawuf belajar tidak salikin pulang di situ. Karena man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassak ya Allah. Siapa yang berpikir aja tapi kada bertasawuf, kenanya fasik. Tapi amun wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang bertasawuf aja ada mau berpikir karena jadi kafir zindik. Kafir zindik. Yang bujur orang yang mantafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Nah, ini atau berpikir bertasawuf maka itulah yang bujur ya kan. Kita kerasaan bang ya Allah hati ini nggak benar kan ya. Nah, itu lain lagi kenapa belajarnya di tasawuf tuh wajib tuh kita belajar. Kalau yang zahirnya dipikir ya kan. Nah ini wajib belajar wajib dalam suci, wajib dalam sembahyang, syarat marukun karena di sini ada dibahas ini. Kemudian wa ta'allumi shaumi. Nah, wajib laginya belajar puasa. Jadi napa-napa yang wajib syarat sah puasa, rukun puasa yang membatalkan puasa. Nah, wajibnya belajar tentang puasa. Karena kita wajib menggawi puasa. Yalah. Apa bi ayya'lama anna waqtahu minal fajri ila ghurubis syamsi. Dengan bahwa ia mengetahui, dia belajar. Yalah. Bahwasanya waktunya puasa itu minal fajri mulai fajar. Jadi mulai fajar subuh ila ghurubis syamsi sampai tenggelam matahari. Mulai situnya puasa. Yalah, menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai fajar sampai tenggelam matahari. Wa annal wajiba fihi, dan bahwasanya yang wajib padanya pada puasa an-niyatu, wajib berniat, harus tahu karena rukun. Nah, berniat puasa. Nah, apalagi wal imsaku anil mufattirati, dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, itu wajib belajar tahu.
Ya lah, napa-napa yang membatalkan puasa. Namun kada tahu membatalkan puasa, kada tahu kita terus tegawi. Ya lah, nah, dia harus tahu sehingga kawannya menjaga puasanya sampai tunai. Iyalah. Nah, apa yang membatalkan puasa? Min aklin, daripada makan atau minum. Karena ya kalah. Ataunya karena belajar tahu ada boleh berartinya akan puasa tuh makan sengaja. Wajimain, jima ada boleh akan puasa membatalkan. Iyalah. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Napa misalnya memasukkan benda-benda napa ke dalam rongga telinga, rongga hidung itu kan membatalkan puasa. Ya mesti tahu karena tuh supaya menjaga puasa kita. Nah, apalagi wa anna dzalika yastamirru ila ru'yatil hilali aw tamamil iddati. Dan bahwasanya yang demikian itu yang ingin menjaga puasanya nih dari yang membatalkan puasa, atau yang ingin melakukan ibadah puasanya setiap hari tuh, kita mulai fajar sampai maghrib fajar sampai mulai bulan Ramadan itu yastamiru terus ia berkelanjutan ia ila ru'yatil hilal sampai kena melihat hilal di malam 30. Jadi malam 29 tanggal 29 malamnya itu melihat hilal. Esoknya kelihatan hilal. Berarti esok hari raya. Nah, berarti mulai esok akhirnya puasa Ramadan. Yalah. Nah, tuh atau tamamil iddati, atau sempurna bilangan 30 hari. Malam 30 tuh ada melihat hilal, berarti esok masih puasaan 30 Ramadan. Nah, sudah sempurna 30, esoknya hari raya harus tahu dah. Berarti jadi esok ada puasa lagi karena haram udah puasa. Hari raya kan boleh puasa. Nah, kita di sini belajar. Kalau kita ini kan umpati pemerintah. Nah, itu yang zahir. Nah, apalagi wa ta'allumi wajibati ma lazimahu minaz zakah, dan belajar yang wajib sesuatu yang lazim akan dia daripada zakat. Jadi yang wajib dalam zakat bisa kita belajar apa, misalnya kapan wajibnya berzakat. Ini harta-harta ini apa aja yang wajib dizakati, berapa nisabnya, ya syarat-syaratnya ya kan ada nisabnya. Nah, ibu sudah tahu dan nisabnya, sekali seorang wajib zakat, berapa zakatnya harus tahu. Ya sudah, kita belajar semalam kitab yang Melayu. Yalah, berapa zakatnya? Zakatnya duit. Nah, berapa nisabnya dulu? Harus sampai sahaul kan ada kah? Sampai sahaul. Ayolah, wajib zakat, berapa zakatnya? Berapa persen? Nah, situ ya kalau. Nah, kemudian kayak apa supaya tunai zakatnya dikeluarkan? Mesti berniat menyerahkannya kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Ini yang kita pelajari. Jadi wajib belajar tentang yang wajib dalam zakat. Nah, apalagi orang itu wajib berzakat. Kalau kita misalnya yang paling kada wajib zakat itu zakat fitrah. Karena kebanyakan yang wajib tuh kena zakat fitrah. Nah, berapa zakat fitrah itu dikeluarkan? Kayak apa supaya sah? Kemana menjolong? Nah, itu wajib belajar. Nah, supaya sah. Nah, kemudian apa lagi? Wa ta'allumi kaifiyatil haji idza azama ala fi'lihi bi ayya'lama arkanahu wa wajibatihi. Nah, dan wajib laginya belajar cara melaksanakan haji apabila ia bercita-cita atas memperbuat haji, apalagi tahun ini berangkatnya. Nah, wajib belajar masalah haji. Nah, Pak bi ayya'lama, dengan bahwa ia belajar mengetahui rukun-rukun haji. Nah, Pak wajib haji, nah apa aja? Kemudian larangan ihram, apa aja? Nah, belajar, yaitu kita belajar bab haji, tapi ini bagi yang wajib berhaji. Nah, wajib apabila idza azama, ini bertekad sudah pacangan mengerjakan haji, artinya ada kemampuan, mampu
Nggak, mungkin jadwalnya tahun ini berangkat wajibnya belajar haji. Ya biar di Masjid Jami saban Kamis bagusnya ya lah. Cuma sayangnya ada tapi banyak yang umpat. Padahal yang kloter di Banjarmasin ini banyak benar. Ini kan umum toh, tapi mau pada bang udah mendaftar. Ya lah, setengah tahunan tuh mungkin, kan mulai ini pelajaran dah, mulai berbeda sama pelajarannya. Itu kan bisa masih belum cukup. Amun kan mengharap akan manasik aja 2 kali 3 kali bisa kada cukup lagi. Karena perkara haji ini banyak, Mian. Jadi ada kayak sembahyang 5 menit tontong. Ya kalau mau haji, kan yang 5 menit tontong. Cukup lama mau hajinya sejam 2 jam aja. Yalah, jadi bujur-bujur kita kadang ada salahnya orang belajar, malah wajib hukumnya. Jadi yang sudah berhaji tahun ini paling kada benar karena bulan puasa kah? Itu paling kada benar. Nah, seminggu 2 kali kan belajar. Yalah, karena sekali semestawa. Yalah, selamatlah kita kena belajaran ya kalau. Yalah, ke rumah apa nih kalau yang habis bulan puasa aja lah. Insyaallah. Nah, itu wajib kita belajar. Yalah, Sidin insyaallah tahun ini berangkat haji. Dan juga Sidin pian dijual. Nah, karena insyaallah akan belajarannya aja, Bang. Kalau pian kada ada di lain, enak apa ya? Tapi ilmunya aja, mun prakteknya kan udah pernah. Nah, ini sedikit-sedikit aja wawasan. Yang penting kita tahu rukun, tahu wajib. Kalau begitu sudah syukur karena alhamdulillah mudahan sehat panjang umur karena kawah bahaji. Kita juga kawah bahaji beratan lah, amin ya rabbal alamin. Minta halal minta ridha. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi diberikan manfaat oleh Allah, diberikan manfaat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat kita berkumpul di sini, segala dosa dan segala tidak ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga, jiran semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki halal yang berkah, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadah, diberikan kesehatan kami sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kami Allah hindarkan daripada segala macam bala musibah dan penyakit. Mudah-mudahan kita semua nanti matikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, zahir batin masuk surga bi ghairi hisab. Ala diniyat wa ala kulli man bi sallallahu ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم